105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ya, dengan FM kembali kami ucapkan selamat bergabung di program Ramadan dalam acara talk show bersama Kemenak di edisi 24 Oktober 2023 dengan FM. Dan tentu saja seperti biasa rekan FM dapat bergabung dan berpartisipasi bersama Pak di sini untuk bertanya kepada Ustadz kita, yaitu melalui chat ataupun SMS di nomor 0822999605. Dan alhamdulillah rekan FM telah hadir di studio kita Ustadz kita, langsung aja Fatih Sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Patli? Sehat atau tidak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Dengan pakaian kaos Batman. Mudah-mudahan jangan menjadi Batman. Oke, jadi Batman melawan kezaliman. Iya, amar ma'ruf nahi munkar kan? Kalau berdasarkan arti bahasa Inggris, Bat itu jahat. Oh, jahat. Jadi kalau men itu laki-laki jahat. Mudah-mudahan sebaliknya. Iya, loh ya. Iya. Udah diawali dengan canda tawa ini ya. Oke deh. Jadi dari canda tawa itulah nanti insyaallah akan timbul ukhuwahnya. Iya. Jadi udah disinggung-singgung ya, disenggol-senggol ini tema kita di sore hari ini. Iya. Jadi tema kita di sore hari ini apa nih, Ustaz? Memantapkan ukhuwah. Oke. Jadi di sore hari ini kita bakalan mendengarkan tausiah tentang memantapkan ukhuwah. Jadi bagaimana sih cek-ceknya? Mari kita bersama dengarkan Ustaz kita. Jadi kepada Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh rekan rau di mana saja kita berada, yang sangat kami muliakan dan kami banggakan. Dan kepada pimpinan, karyawati dan karyawan, khususnya penyiar kita yang selalu setia mendampingi kita, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umurnya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki yang berkah, dan kita diberikan Allah kekuatan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan dapat kita menjauhkan dari segala kesalahan dan kemungkaran. Dan doa kita juga kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan mudah-mudahan pun hutangnya terbayarkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Karena nikmatnya tidak pernah libur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang jujur, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi diri kita semua dengan budi pekerti yang luhur. Rezekinya pun mujur, dan insya Allah hidup kita pun akan makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid.
Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan jika sebaliknya kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sungguhlah pedih. Marilah kita bersyukur, jauhlah daripada sifat kufur. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan makmur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil membawa umat manusia dari berbagai kegelapan-kegelapan, kebodohan, kemiskinan, pertengkaran, perkelahian, dan bahkan dari peperangan, dari keterbelakangan menuju manusia yang cerdas, yang rukun, dan begitu juga kehidupannya selalu terbangun persaudaraan. Dengan persaudaraan itulah akan terjadi kerukunan, keharmonisan, dan kebersamaan, dan akhirnya terjadilah persatuan dan kesatuan. Rasulullah SAW telah membuktikan beliau dapat mempererat dan meningkatkan persaudaraan ukhuwah di antara manusia, sehingga manusia keluar dari berbagai kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya Islam. Islamlah yang membuat manusia bersaudara sehingga mereka mengalami kemajuan. Oleh karena itu, mari kita sampaikan sepotong doa kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah salah satu solawat Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Said Abi Ibnu Mas'ud Al-Ansori dalam hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada, di dalam Al-Quran kata ahun yang artinya saudara dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali. Yang kata ahun ini dapat berarti satu saudara sekandung atau saudara seketurunan. Yang kedua, kata ahun bisa dalam artian saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga. Dan kata saudara juga bisa dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Dan kata ahun juga bisa dalam artian saudara semasyarakat, walaupun kadang dalam bermasyarakat itu ada perselisihan paham. Dan yang kelima, kata ahun itu bisa dalam arti persaudaraan seagama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam hal membina ukhuwah, persaudaraan di antara kita, apalagi tahun ini adalah tahun politik, bisa jadi persaudaraan kita makin jauh karena pengaruh-pengaruh dari dunia politik, salah dalam hal dukung-mendukung, dalam hal yang berbeda pilihan, itu bisa jadi ukhuwah kita makin jauh. Dari ukhuwah dari jauh itu maka bisa timbul pertengkaran, konflik, perkelahian, dan bisa jadi itu akan terjadi peperangan dan pembunuhan dan bagaimana akibat-akibat yang lain itu
bisa jadi akan memperkeruh suasana kita di tahun ini. Maka kami dari Kementerian Agama mengharapkan kepada kita seluruh masyarakat, jadilah manusia yang beriman, yang cerdas, rukun, mandiri, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dan itu adalah merupakan visi daripada Kementerian Agama di masyarakat kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sengaja kami mengambil tema memantapkan ukhuwah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Dan bagaimana Al-Quran menjelaskan ukhuwah itu? Dan bagaimana juga kita menjalin ukhuwah dengan baik? Bagaimana usaha dan upaya kita untuk memantapkan ukhuwah, baik ukhuwah sesama kita manusia, ukhuwah sesama umat manusia, ukhuwah sebangsa, dan khususnya lagi ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudaraku, insyaallah inilah akan kita bahas. Tentu juga bagaimana kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempererat ukhuwah kita, sehingga tujuan kita dalam hal bernegara dapat tercapai, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ukhuwah itu yang biasa diartikan sebagai persaudaraan, itu terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan itu mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Boleh jadi perhatiannya pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik ia persamaan keturunan dari segi ibu, bapa, atau keduanya, maupun dari segi persusuan. Secara majazi, kata ukhuwah, persaudaraan, itu mencakup persamaan salah satu unsur seperti persamaan suku, persamaan agama, persamaan profesi, dan persamaan pemahaman keagamaan, persamaan dalam hal perasaan. Tentu dalam kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata akhun membentuk kata ukhuwah, digunakan juga dengan arti teman akrab atau sahabat. Saudara-saudaraku, persaudaraan yang bersifat Islami atau ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Islam, kita temukan beberapa ayat yang mengisyaratkan bentuk atau jenis persaudaraan yang disinggung oleh Al-Quran. Semuanya dapat disimpulkan bahwa kitab suci Al-Quran memperkenalkan paling tidak ada 4 macam persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemaklukan atau kesetundukan kepada Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Hewan, tumbuhan, dan segala alam ciptaan Allah ini, kita semua adalah bersaudara.
kita sama-sama makhluk Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bizanahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah jenis binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat-umat juga seperti kamu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena semua manusia berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau yang mulia, kunu ibadallahi ikhwana. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-ibadu kulluhum ikhwah. Hamba-hamba Allah semuanya bersaudara. Oleh karena itu, siapapun manusianya itu adalah saudara kita. Saudara kita sesama manusia. Baik ia berbeda suku, agama, maupun dia tidak beragama. Selagi dia manusia, itu adalah saudara kita. Maka harus kita hormati, kita hargai, dan tetap kita jalin hubungan yang baik. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah wan nasab. Persaudaraan dalam satu keturunan atau kebangsaan. Saudara sebangsa dan setanah air. Negara kita adalah negara yang majemuk. Negara yang bineka. Tapi ingat, bineka tunggal ika. 4 kesepakatan kita bahwa negara kita adalah negara yang bineka. Negara Indonesia yang penuh dengan dibuat Allah berbeda-beda suku, agama, golongan. Itu semua adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ukhuwah fid dinil Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Persaudaraan dalam bentuk jamak di dalam Al-Quran ada 2 pengertian. Yang pertama, jamak daripada akhun itu ikhwan, dan yang kedua ikhwah. Ikhwan yang biasa digunakan untuk persaudaraan tidak sekandung. Kata ini dapat kita temukan dalam Al-Quran 22 kali. Sebagian disertakan dengan kata ad-din, agama, seperti dalam surah At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudara kamu seagama. Sedangkan sebagian lain tidak dirangkaikan dengan kata ad-din, kata agama. Wa in tuhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu menggauli mereka anak-anak yatim, mereka adalah saudara-saudaramu. Teks ayat ini secara tegas dan nyata menunjukkan bahwa Al-Quran memperkenalkan persaudaraan seagama dan persaudaraan tidak seagama. Bentuk jamak yang kedua yang digunakan Al-Quran adalah ikhwah. Terdapat sebanyak 7 kali dan digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan, kecuali 1 ayat, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, menarik untuk kita pertanyakan, mengapa Al-Quran menggunakan kata ikhwah dalam arti persaudaraan seketurunan ketika berbicara tentang persaudaraan sesama muslim? Atau dengan kata lain, mengapa Al-Quran tidak menggunakan kata ikhwan, padahal kata ini digunakan untuk makna persaudaraan tidak seketurunan? Bukankah lebih tepat menggunakan kata terakhir jika melihat kenyataan bahwa saudara-saudara seiman terdiri dari banyak bangsa dan suku yang tentunya tidak seketurunan? Hal ini, saudaraku, bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan hubungan tersebut bukan saja dijalin oleh keimanan, melainkan juga seakan-akan dijalin oleh persaudaraan seketurunan, sehingga merupakan kewajiban ganda bagi umat yang beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara mereka, dan tidak satu pun yang dapat dijadikan dalih untuk melahirkan keretakan hubungan. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa faktor penunjang persaudaraan? Faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas ataupun sempit adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, akan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki, dan pada akhirnya menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar take and give, tetapi justru mengutamakan orang lain atas diri mereka, walau diri mereka sendiri kekurangan. Inilah saudara-saudaraku yang menunjukkan kita manusia sebagai makhluk sosial. Firasaan tenang dan nyaman pada saat berada di antara sesamanya, dan dorongan kebutuhan ekonomi merupakan faktor-faktor penunjang yang akan melahirkan rasa persaudaraan. Agama kita, agama Islam yang sempurna, menekankan hal-hal tersebut dan menganjurkan mencari titik singgung dan titik temu persaudaraan. Jangankan terhadap sesama muslim, terhadap non-muslim pun demikian, kita sangat dianjurkan untuk menjalin persaudaraan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita rasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang mereka rasakan penderitaan atas penjajahan kolonialis Zionis Israel, dan bagaimana di beberapa minggu terakhir ini atau hari-hari terakhir ini saudara kita digajah, dibombardir, hancur seluruh rumah-rumah, gedung-gedung, dan mereka dalam keadaan menderita. Apa yang mereka rasakan penderitaan itu, sudah seharusnya kita yang mengaku bersaudara dengan mereka merasakan derita yang dirasakan oleh saudara kita di sana. Dengan demikianlah kita akan berdoa atas mereka, melakukan kunut nazilah, dan bisa jadi kita mengulurkan tangan sebelum mereka minta melalui kegiatan donasi. Dan itu kita lakukan bukan atas dasar take and give, memberi, menerima dan memberi.
persaudaraan yang didasarkan take and give bukanlah persaudaraan yang islami. Tapi persaudaraan take and give itu menerima dulu baru memberi, itu adalah persaudaraan yang semu. Apalagi persaudaraan dalam politik, tidak ada sahabat sejati. Yang ada adalah kepentingan. Selama kepentingan sama, maka persahabatan akan terjalin. Tapi apabila kepentingan sudah berbeda, persahabatan pun akan bubar. Persaudaraan yang diajarkan oleh agama kita adalah give and given. Siapa yang suka memberi, insya Allah yang Maha Pemberi akan memberikan kepadanya apa yang ingin dia harapkan. Oleh karena itu, persaudaraan take and give ini marilah kita tinggalkan. Jangan tunggu dulu orang menegur kita, maka lebih baguslah kita menegurnya. Kalau sama-sama menunggu ditegur, bisa jadi itu tidak saling tegur. Maka jangan tunggu saudaramu yang berpapasan menegur kita, tapi lebih baguslah kita menegur lebih dulu. Jangan tunggu orang memberi sesuatu kepada kita, maka lebih kita dahulukanlah memberikan sesuatu kepada saudara kita. Siapa yang suka memberi akan diberi. Persaudaraan kita sesama muslim yang islami adalah give and given. Siapa yang memberi, insya Allah akan diberi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perasaan tenang dan nyaman pada saat kita berada di antara sesama kita, dengan titik persamaan itu, dengan titik temu itu, baik ia persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, persaudaraan sesama manusia, dan juga bisa jadi faktor kebutuhan ekonomi. Dan ini merupakan, saudara-saudaraku, penunjang daripada untuk melahirkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita bina persaudaraan kita dengan mencari titik singgung dan titik temu persaudaraan di antara kita. Maka persaudaraan yang paling memuliakan kita adalah persaudaraan seagama. Karena persaudaraan seagama itu adalah tidak hanya kita merasa persaudaraan seketurunan, tetapi juga persaudaraan seiman. Dan ini merupakan kewajiban ganda bagi kita orang yang beriman untuk selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara kita. Karena persaudaraan muslim itu adalah persaudaraan seiman dan sekaligus persaudaraan seketurunan. Perbedaan adalah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan ketetapan dari Allah. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, atau mungkin ada juga organisasi kepemudaan, atau ada kelompok-kelompok di masyarakat kita. Itu semua merupakan ketetapan Allah, sunnatullah, dan itu tidak bisa kita satukan perbedaan-perbedaan itu. Kelestarian hidup sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi ini, maka disengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perbedaan-perbedaan itu, sehingga manusia dalam kehidupannya itu majemuk, heterogen, dan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan pendapat itu biasa, karena kita masing-masing pun berbeda pendapatannya. Oleh karena itu jangan heran perbedaan-perbedaan itu merupakan sunnatullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk tiap-tiap umat yang di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Saudaraku, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan kepada kita, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tujuan Allah adalah menguji kita atas perbedaan itu, yang tujuannya adalah supaya kita masing-masing fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesatuan pendapat, niscaya diciptakannya manusia tanpa akal budi seperti binatang, atau benda-benda yang tak bernyawa yang tidak memiliki kemampuan memilah dan memilih. Karena hanya dengan demikian seluruhnya akan menjadi satu pendapat. Dari sini kita pahami bahwa kita seorang muslim dapat memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak ilahi. Kalaupun nalarnya tidak dapat memahami, itu tidak akan menggelisahkan atau mengantarkannya mati, atau memaksa orang lain secara halus maupun kasar agar menganut pandangan agamanya. Faman syaa falyukmin wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, siapa yang ingin kufur silakan kufur. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Sungguh kasihan jika kamu akan membunuh dirimu karena sedih akibat mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 6. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu akan memaksakan semua manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Al-Quran surah Yunus ayat 99. Saudara-saudaraku, untuk terciptanya persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa petunjuk sesuai dengan jenis persaudaraan yang diperintahkan. Pada kesempatan ini akan kita kemukakan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan persaudaraan secara umum dan persaudaraan seagama Islam. Yang pertama, untuk memantapkan persaudaraan pada arti umum, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu agar tercapai maksud dan tujuan penciptaannya. Karena itu, Nabi kita Muhammad SAW melarang memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan, memetik kembang sebelum mekar, atau menyembelih binatang yang terlalu kecil. Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan agar selalu bersikap bersahabat dengan segala sesuatu, sekalipun terhadap benda yang tak bernyawa. Karena secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa yang menaklukkan alam untuk manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas pula seorang muslim diajarkan untuk mengakui bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menundukkan sesuatu kecuali atas pendudukan ilahi. Pada saat kita berkendaraan, seorang muslim dianjurkan membaca doa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini buat kami, sedang kami sendiri tidak mempunyai kesanggupan menundukkannya. Dan sesungguhnya kami
kepadanya lah betul-betul kami akan kembali. Surah Al-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Yang kedua, untuk mewujudkan persaudaraan antar pemeluk agama, Islam mengajarkan kepada kita berbeda-beda agama itu sunatullah. Dalam hal perbedaan agama itu, Islam mengajarkan kepada kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Dan di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 15, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amal-amal kami, bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. La huzzata bainana wa bainakum. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allahu yazma'u bainana wa ilaihil masir. Allah akan mengumpulkan kita dan kepadanya lah kembali putusan segala sesuatu. Al-Quran menganjurkan agar kita mencari titik singgung dan titik temu antar pemeluk agama. Al-Quran mengajarkan agar dalam interaksi sosial, dalam perbedaan agama itu ditemukan persamaan, hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat kesepakatan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wala yattakhiza ba'duna ba'dun arbabam min dunillah fa in tawallau fakulus hadu bi anna muslimun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling tidak setuju, katakanlah kepada mereka, saksikanlah, akuilah eksistensi kami bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya untuk menyampaikan kepada penganut agama lain, setelah kalimatun sawah, titik temu tidak tercapai. Dalam Al-Quran ayat 24 sampai 26 surah yang ke-34, Allah menjelaskan kepada kita, kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan ditanyai bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanyai pula tentang hal yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan menghimpun kita semua, kemudian menetapkan dengan benar siapa yang benar dan yang salah, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha mengetahui. Jalinan persaudaraan antar seorang muslim dan non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama pihak lain menghormati hak-hak kaum muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil, memberikan sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam perbedaan agama kita harus membina hubungan yang baik.
membina moderasi beragama dengan baik. Ketika sebagian nabi memutuskan bantuan keuangan material kepada sebagian penganut agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim, Al-Quran menegur mereka dengan firman-Nya, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Memberikan donasi kepada agama lain, bantuan kepada agama lain, itu tidak ada larangannya. Karena Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, bukan kewajiban kamu menjadikan mereka memperoleh hidayah memeluk agama Islam, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang kehendakinya. Adapun harta yang baik yang kamu donasikan, kamu berikan bantuan kepada non-muslim, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana memantapkan persaudaraan antara sesama muslim. Al-Quran pertama kali menggarisbawahi perlunya menghindari segala macam sikap lahir dan batin yang dapat mengeruhkan hubungan antar sesama muslim. Orang-orang mukmin bersaudara, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk melakukan islah, perbaikan hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok kaum muslim. Al-Quran memberikan contoh-contoh penyebab keretakan hubungan sekaligus melarang setiap muslim melakukannya. Itulah yang kita baca dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu la yazkhuru qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqabi biksal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kaum pria mengolok-olokkan kaum pria yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan juga kamu mencelah dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sejelek panggilan adalah sebutan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudaraku, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing yang diberatkan Al-Quran seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal dunia. Ini sungguh menarik untuk kita ketengahkan, bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tidak merumuskan definisi persaudaraan ukhuwah, tetapi yang ditempuhnya adalah memberikan contoh-contoh praktis. Pada umumnya contoh-contoh tersebut berkaitan dengan sikap kejiwaan, seperti yang kita baca dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Atau tercermin misalnya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hindarilah prasangka buruk, karena itu sebohong-bohong ucapan. Jangan pula saling mencari-cari kesalahan, jangan saling iri, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Saudara-saudaraku, semua itu wajar, karena sikap batiniahlah yang melahirkan sikap lahiriah. Demikian pula bahwa sebagian dari redaksi ayat dan hadis yang berbicara tentang hal ini keungkapan dengan bentuk larangan. Ini pun dimengerti bukan saja karena menyingkirkan yang jelek yang harus didahulukan daripada menghiasi diri dengan kebaikan, melainkan juga
karena melarang sesuatu mengandung arti memerintahkan lawannya. Demikian pula sebaliknya. Semua petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbicara tentang interaksi antar manusia pada akhirnya bertujuan untuk memantapkan ukhuwah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melakukan transaksi dengan cara batil. Al-Quran melarang riba. Al-Quran menganjurkan untuk menulis dalam hal utang piutang dan larangan mengurangi dan melebihkan timbangan. Dalam konteks pendapat dan pengamalan agama, Al-Quran secara tegas merintahkan orang-orang mukmin untuk merujuk Al-Quran dan sunnah Rasul. Tetapi seandainya terjadi perbedaan pemahaman Al-Quran dan sunnah itu, baik mengakibatkan perbedaan pengamalan maupun tidak, maka petunjuk Al-Quran dalam hal ini, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu karena tidak menemukan petunjuknya dalam teks Al-Quran dan Sunnah, maka kembalikanlah kepada Allah jiwa ajaran-ajaran Al-Quran dan jiwa ajaran-ajaran Rasul, jika memang kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam memantapkan ukhuwah kita, marilah kita dalam hal persaudaraan kita sesama manusia, maka ingatlah kita adalah khalifah di muka bumi ini. Dalam hal memantapkan hubungan kita antar pemeluk agama, ingatlah tidak ada pemaksaan dalam agama. Dalam menjalankan agama itu hak masing-masing, dan tidak bisa kita paksakan agama kita kepada agama lain. Ingatlah Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal memantapkan hubungan kita sesama muslim, maka hindarkanlah hal-hal yang memperkeruh, memperetakkan persaudaraan antara kita. Oleh karena itu, ingatlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13 bahwa Allah melarang kita untuk memperolok-olokkan, dan kita tidak boleh menggunjing, dan kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita tidak boleh memperasaka buruk, dan kita tidak boleh memanggil orang lain dengan gelar-gelar buruk, apalagi memanggil orang lain dengan sebutan kafir. Itu adalah sebutan yang buruk sesudah iman. Dan kita dilarang saling iri, saling membenci, dan saling membelakangi. Mari kita pererat persaudaraan kita, baik persaudaraan kita sesama manusia, persaudaraan kita berbeda agama, sebangsa dan setanah air, dan khususnya persaudaraan kita sesama muslim. Dan persaudaraan sesama muslim ini yang diikat oleh keimanan ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Mari kita, saudara-saudaraku, mendoakan saudara-saudara kita di belahan bumi mana saja, termasuk sekarang ini, yaitu saudara kita di Palestina. Mari kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, dan mereka dipersatukan Allah dengan persatuan yang kuat. Dan mudah-mudahan orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kerusakan bersama koloninya, bersama orang-orang yang ingin menghancurkan persaudaraan sama umat manusia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah pun menghancurkan mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan hubungan ukhuwah kita sesama manusia, sebangsa dan setanah air, khususnya
kita sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan FM Talk Show kita bersama Kemenak di edisi 24 Oktober 2023 ini ya. Dan tidak lupa Fadli juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan Fadli juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yang telah memberikan kita tausiah dan ilmu yang berkah di sore hari ini rekan FM. Semoga kedepannya bisa kita laksanakan ya rekan FM ya. Jangan hanya cuman dipelajari aja ya, tapi harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari rekan FM. Jadi demikian dari Fadlinya. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.